Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fakta Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas suatu kisah seorang muslim yang menjual agamanya demi kebahagiaan dunia, namun berakhir mengenaskan. Dikisahkan pada zaman di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus para sahabat ke tanah Roma untuk perang berjihad fisabilillah untuk menaklukkan kekaisaran Roma. Akan tetapi dalam pertempuran itu, para tentara Islam tersebut mengalami kekalahan dan sebanyak 20 orang dari mereka ditawan. Kaisar Roma kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membawa seorang sahabat dari tentara Islam untuk masuk ke dalam agamanya untuk menyembah berhala. Kemudian kaisar itu berkata, "Apabila kamu mau masuk ke dalam agamaku dan bersujud kepada berhala, maka aku akan menjadikanmu pemimpin di kota besar, dan aku akan memberimu bendera pemerintahan, harta, gelas emas, dan wewenang. Tapi apabila kamu tidak masuk ke dalam agamaku, maka aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu." Kemudian tentara Islam itu pun lalu menjawab dengan mantap, "Aku tidak akan menjual agamaku dengan harta dunia." Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Ashfuri dalam Syarah Mawalid al-Usfuriyah. Ketika kaisar mendengar jawaban tersebut, dia pun langsung memberi perintah kepada al-Kujunya untuk membunuh tentara Islam tersebut. Ia lalu dibunuh dari lapangan dengan cara dipenggal kepalanya. Saat setelah kepalanya terputus, kepala tersebut menggelinding memutari lapangan sebanyak 3 kali. Kemudian kepala yang terpenggal itu pun kemudian membaca ayat 27-30 surat Al-Fajr yang artinya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga." Melihat peristiwa tersebut, sang kaisar pun sangat marah. Dia kemudian kembali memerintahkan prajuritnya untuk mendatangkan tentara Islam yang kedua. Kemudian kepada tentara Islam yang kedua, sang kaisar pun berkata, "Masuklah ke dalam agamaku. Aku akan menjadikanmu seorang kepala di kota ini. Jika kamu tidak mau, maka aku akan memenggal kepalamu sebagaimana kepala temanmu yang telah aku penggal." Kemudian tentara Islam yang kedua itu pun menjawab dengan sangat mantap, "Aku tidak akan menjual agamaku dengan harga dunia. Jika Anda memiliki kekuasaan untuk memenggal kepalaku, maka sesungguhnya Anda tidak punya kuasa untuk memotong keimananku." Mendengar jawaban tersebut, sang kaisar pun semakin marah besar karena ancaman tidak ada yang dipatuhi. Dia pun memberi perintah kepada al-Kujunya lagi untuk memenggal kepala tentara Islam yang kedua. Setelah kepalanya terpenggal, kepala tersebut pun menggelinding sebanyak 3 kali memutari lapangan seperti kepala temannya dan membaca ayat 21-23 surat Al-Haqqah yang artinya, "Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya yang dekat." Setelah membaca ayat tersebut, kepala tersebut berhenti di dekat kepala teman yang pertama. Melihat kejadian tersebut terulang, sang kaisar semakin tambah marah. Dia pun kembali memerintahkan prajuritnya untuk mendatangkan tentara Islam yang ketiga. Kepada tentara Islam yang ketiga, kaisar pun berkata, "Apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan masuk ke dalam agamaku? Kalau mau, aku akan menjadikanmu pemimpin." Ternyata tentara Islam yang ketiga terbujuk rayu dengan iming-iming kebahagiaan dunia. Kemudian ia pun berkata, "Aku masuk ke dalam agamamu dan memilih dunia daripada akhirat." Setelah mendengar jawaban yang berbeda dari para pendahulunya, kaisar pun berkata kepada patihnya, "Tulislah ia dalam daftar, beri ia harta, gelas emas, dan bendera pemerintahan." Mendapat perintah dari sang kaisar itu, sang patih tidak langsung menulis nama tentara Islam itu. Sang patih justru berkata, "Wahai kaisar, bagaimana kita bisa memberinya kepercayaan kalau belum kita tes apakah dia itu serius atau tidak? Wahai kaisar, katakan kepadanya, kalau kamu benar-benar serius dengan pernyataanmu, maka bunuhlah salah satu temanmu. Jika kamu melakukannya, maka kami akan percaya dengan pernyataanmu." Kemudian tentara Islam yang ketiga yang terlaknati itu membawa salah satu temannya. Kemudian ia pun membunuh temannya di depan kaisar. Melihat kejadian itu, kaisar memerintahkan patihnya untuk menulis dalam daftar,
Ternyata Patih pun masih mempunyai perasaan janggal dan ia pun kembali berkata kepada Kaisar, "Ini sungguh tidak masuk akal dan bukan keputusan yang bijaksana untuk mempercayai pernyataan dari tentara Islam yang ketiga. Ia saja tidak bisa menjaga hak temannya sendiri yang lahir dan tumbuh besar bersamanya. Lantas, apakah ia nanti bisa menjaga hak kita?" Mendengar ucapan Patih, Kaisar langsung memerintahkan prajurit untuk membunuhnya dan memenggal kepalanya. Setelah dipenggal, kepala sahabat ketiga itu menggelinding memutari lapangan sebanyak 3 kali dengan membaca ayat 19 surat Az-Zumar yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab di atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka?" Ternyata pengkhianatan yang dilakukan oleh tentara Islam yang ketiga supaya mendapat kebahagiaan dunia dibanding para teman-temannya yang terbunuh demi menjaga kemuliaan agamanya justru berubah petaka. Pengkhianatan itu terjadi karena bujuk rayu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sesaat dengan menggadaikan agamanya justru membuatnya sengsara. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dan justru mendapatkan azab yang maha kuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Oleh sebab itu, untuk dapat merasakan hidup bahagia, maka ada sejumlah sifat yang harus dihindari dan salah satunya yaitu berkhianat. Sebab kebahagiaan yang diraih tak semata di dunia, tapi juga kebahagiaan saat di alam kubur hingga di akhirat kelak. Dan salah satu sifat yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah sifat amanah, bukan sifat khianat." Dari kisah di atas dapat memberikan pesan moral yang harus senantiasa dipegang oleh setiap kaum muslimin, khususnya bagi orang-orang yang beriman, yaitu jangan pernah sekali-kali melakukan khianat, apalagi sampai berkhianat kepada agama hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, maka azab dan siksaan Allah yang pedih akan dia dapatkan. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.